Halo Kepers, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja dan selalu menjaga 5M. Kali ini kita akan ngobrol mengenai Pak Wid NS, Bapak pencipta superhero Indonesia, Godam, dan Aquanus, dan juga komik-komik sejarah dan komik legenda. Ada juga komik horor. Mari kita mengenal lebih jauh Pak Wid dari putra Pak Wid NS, yaitu Mas Fajar Sungging. Halo Mas Sungging, apa kabar? Halo Mas Diki. Sehat-sehat Mas? Kabar? Baik. Sehat. Gimana Jogja Mas? COVID masih tinggi? Ya masih Mas, masih masih sepi sementara ini. Sepi. Jadi belum bisa kemana-mana. Mau nonton juga nggak bisa. Di rumah terus nih? Iya di rumah terus. Oh, sama sekali nggak keluar Mas? Ya keluar kalau pas ke kampus atau ngantar istri kemana gitu. Tapi ya hanya itu aja, nggak pernah yang lain. Oke. Kepers, jadi Mas Sungging ini adalah putra kedua ya dari Pak Wid NS. Mas Sungging sendiri sekarang kedua berapa? Anak kedua, putra pertama? Bukan, saya sebenarnya putra keempat. Putra keempat? Ya, empat. Putra keempat ya. Dari berapa, Mas? Dari anaknya Bapak? Sebenarnya ada 6. Yang pertama itu meninggal pas balita, mungkin ya kurang 3 tahun-tahun saya. Dan ada kakak saya, sekarang tinggal dekat, tidak jauh dari rumah saya. Kemudian kakak saya satu udah meninggal. Dia meninggal waktu SMA. Kelas 2. Kelas 2 SMA. Terus saya dan adik saya ada 2. Oh, berarti anak keempat ya? Iya. Oke. Jadi Mas Sungging ini juga berprofesi sebagai komikus. Mas Sungging ini juga di Bumi Langit sebagai bagian kreatif, Mas ya? Ya, oke. Juga di luar itu juga masih membuat komik-komik dari Meta Studio. Selain itu juga Mas Sungging ini adalah dosen di MSD. D3 MSD di Jogja Mas ya. Nah, ngajar apa Mas? Iya. Ngajar ilustrasi dan komik. Ilustrasi dan komik. Jadi Kepers, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas khusus mengenai Mas Sungging. Nah, sekarang kita ngomong dulu soal Bapak nih Mas. Ya, oke. Ya, jadi kan kalau misalnya kita sekarang komik superhero Indonesia lagi naik lagi nih Mas. Sejak Bumi Langit mengumpulkan superhero dan diangkat lagi nama Godam, Gundala, Aquanus dan lain-lain tuh kembali naik. Apalagi kalau Kepers ikutin 2-3 tahun terakhir udah disiapin nih rencana filmnya juga. Nah, kalau ngomongin Godam dan Aquanus, kita nggak bisa lepas dari Pak Wid NS. Pak Wid NS adalah kreator dari 2 karakter komik tersebut. Pak Wid ini nama lengkapnya Widodo Nur Slamet, Mas ya? Ya, lahir tahun... Ada nama pakainya dulu, Mas. Apa tuh? Widana Rasoma. Widana Rasoma? Iya, dulu pernah ada ditulis kayak gitu. Oh gitu? Zaman kapan tuh? Iya. Ya, sekitar tahun 70-an. Tahun 70-an? Teman saya kalau taunya Wid NS itu singkatan dari Widana Rasoma. Widana Rasoma. Iya, dulu pernah. Kayaknya pernah ada deh komik yang ditulis Widana Rasoma, tapi saya lupa komik yang mana. Nah, terus kenapa kembali jadi Wid NS sekarang, Mas? Nggak pakai Widana Rasoma terus? Lupa saya, Mas. Karena teman saya yang ngomong. Nah, ya itu sih Widodo Nur Slamet. Pak Wid ini mulai buat komik dari kapan, Mas ya? Waktu Mas lahir udah buat komik belum ya? Saya belum lahir waktu pertama kali bikin. Jadi dulu ada komik-komik. Jadi kan sebelum ada komik superhero kan di Indonesia yang ngetop kan komik silat, teman. Iya, kan betul. Baru tren kan. Tahun 67, 68. Nah, Pak Wid juga bikin komik silat, ada Perawan Gembel dan sebagainya itu. Bahkan ada banyak komik silat yang saya nggak tahu.
Oh taunya gitu. malah dari temen gitu loh, punya Pak Wit. Malah nggak tahu, baru tahu itu Pertama kali ada komik silat berarti ya? sekian banyak. Iya, nggak tahu. Yang paling tahu ya Perawan Gembel itu yang masih tempat saya baca waktu kecil. Hmm. Nah, habis itu ya baru Aquanus tahun 69 gitu. Aquanus dulu baru Kodak. Ya, kawan dulu. Aquanus itu kan permintaan penerbit, Mas. Dengan masa kalau nggak salah Oh, di tahun oke. yang Jadi ada permintaan terbit untuk ciptakan superhero namanya Aquanus gitu ya. Oh, saya Aquanus baru ya. tahu nih. Aquanus duluan ya. Ya. Nah, Jadi Pak Wit, penerbit minta minta Mas, bikinin superhero yang hidup di air. Nah, gitu. itu udah masuk zaman-zaman superhero, komik-komik superhero tuh. Iya, sudah mulai mulai apa? Mulai masuk ke situ. Mulai masuk situ. Nah, Pak Wit sempat buat komik roman nggak? Sebelum silat kan ada komik roman tuh zamannya. Sempat buat komik roman Iya, nggak, Pak Wit? iya. Dulu sekitar tahun 70-an itu pernah bikin komik roman yang judulnya Fajar ya, Hmm. yang diterbitkan di Kanisius waktu itu, berwarna, Hmm. bukunya agak besar gitu. Oh, ada ya, Dan Fajar. ada lagi nggak ya? Saya lupa, tapi yang itu yang saya pernah punya soalnya, Mas, komiknya. Oke. Jadi waktu Mas lahir, Bapak udah buat komik ya? Iya, udah. Sebelum sebelum Dan komikus, Bapak kerja ngapain Mas? Sebelum jadi komikus? Apa memang dari awal memang kerjaan komikus atau gimana? bukan, Pak Wit itu waktu Pak Wit itu tuh seniman, bener-bener seniman apa-apa bisa. Artinya dulu pernah ngeband juga, Oke. pernah ngeband. Nah, salah satu ciptaan lagunya itu pernah dibawakan oleh Alfian. Oh ya? Nah, tapi saya Judulnya apa? lupa judulnya yang mana. Nah, itulah saya lupa Oh, judulnya, Mas. oke. Jadi dulu punya grup band, kemudian Pak Wit menciptakan satu lagu. Nah, gitarisnya itu ke Jakarta, Mas. Bawa Oke. lagunya Pak Wit. Dijual Oh, itu sama yang nyanyi Alfian. oh Setelah gitu. kembali ke Jogja, cerita gitu. Mas, maaf ya Mas, lagunya ini saya jual tuh. Ya udah gitu, karena mereka berteman baik, ya wes nggak apa-apa gitu. Nah, Pak Wit main apa, Terus Mas? Di band tuh main apa, Pak Pak Wit? Wit gitar, Oh, gitar. main ya main gitar. Oh, Ya agak lama juga main itu. Terus habis itu bikin patung, bikin apa relief. oh gitu. Nah, yang mensupport soal berkesenian seni rupa yaitu ada namanya Pak Agus Sarjono, Pak De Agus Agus, kalau saya Pak menyebutnya. Agus Sarjono. Ya, Nah, itu yang apa membimbing Pak Wit untuk bekerja di bidang kesenian, terutama di patung waktu itu. mm-mm. Jadi Pak Wit itu sering dapat order bikin relief, Mas, dulu Oke, sebelum ngome oke. Ha. gitu. Sampai ke salah satu yang masih ada kata teman saya itu di salah satu hotel di Pelabuhan Ratu. Itu dibikin sekitar tahun 66. Reliefnya ya di dinding ya. Ya, ya. Dulu itu Oh, rumahnya orang militer ya Mas, ya orang kalau nggak salah terus lupa angkatan darat apa itu yang kaya raya, mm, pengen rumahnya ada reliefnya. Terus mm. minta Pak Wid dan temannya bikin di sana. Tapi belum selesai tuh sebenarnya Mas. Oke. Terkait apa ada ini apa gestok itu, Mm. ada peristiwa PKI itu. PKI. Nah, yang kebetulan yang punya proyek itu anggota PKI akhirnya dihentikan. Oh, oke. Terus Pak Sayang Wid banget ya. pulang. Hmm. Iya, terus Pak Wid pulang, nggak diteruskan Hmm. gitu. Nah, habis itu juga mulai gambar. Nah, akhirnya menemukan apa namanya jalurnya ya di komik Gambar. itu akhirnya gambar itu. Pertama gambar ilustrasi dulu kali ya. Iya, ilustrasi. Dulu kan pernah ikut Mas. Dulu di isi sekarang yang Mm-mm. dulu waktu sebelum jadi isi kan ada Asri. Nah, sebelum Asri itu adalah kumpulan para orang-orang yang suka gambar.
suka bikin patung. Nah, mereka belajar bersama di situ sebelum apa namanya dibuat menjadi sebuah institusi. Oh, jadi non formal ya? Iya, non formal. Jadi termasuk Pak Wit itu belajar patung juga ada di situ. Oke. Patung dan lukis. Tapi begitu diformalkan malah Pak Wit keluar dari situ, nggak tahu nggak apa-apa. Oke. Dari matung itu relief baru masuk ke komik ya? Ya, komik. Yang ngajak siapa Mas? Tahu nggak? Yang pertama kali ngajak nih? Pernah cerita nggak Bapak? Saya nggak tahu Mas. Kalau tidak salah juga Pak Agus itu, Pak D. Agus itu ya? Oh, ya, berarti... dia yang selalu, makanya dulu waktu terakhir Pak Wit menggelar pameran sebelum meninggal itu ya, itu Pak Wit pengennya yang buka pamerannya adalah Pak D. Agus, karena beliau yang memberikan banyak support tentang soal seni rupanya. Nah, saya yakin Pak D. Agus itu yang juga mengarahkan Pak Wit gambar ke komik itu, mungkin beliau juga. Gitu. Apalagi bertemu dengan Pak Asmi ya kan. Nah, semakin menjadi waktu itu. Berapa tuh ketemunya Mas? Itu kan tetanggaan Mas. Oh gitu. Ya, jadi kan Pak Wit sudah, saya lupa Pak Wit mungkin udah punya anak kecil ya. Nah, suatu ketika pas acara, kalau tidak salah pas acara 17-an itu, Pak Wit kan bersama para pemuda. Melewati rumahnya Pak Asmi. Pak Asmi waktu itu masih kalau nggak salah SMP atau SMA ya. Baru gambar. Karena lihat baru orang anak muda gambar kan jarang-jarang. Kita tangi Pak Wit. Oh gitu ceritanya. Loh, baru gambar apa, Dek? Ya waktu itu Pak Asmi masih malu-malu gambar ini, Mas, gitu. Nah, dari situ sering akhirnya bertemu dan gambar bareng dan sebagainya gitu. Oh gitu. Kenalnya itu satu kampung, Mas. Di Kemetiran. Nah, saya mau nanya nih Mas, selain Godam dan Aquanus, kan ada komik-komik lain nih Pak Wit. Apa aja Mas? Yang saya tahu tuh ada komik legenda, komik sejarah, komik horor juga ada ya. Bisa cerita nggak Mas? Apa aja Mas jenis-jenis komiknya Mas? Dulu itu setelah, nah gini, Godam Gundala itu kan baru Godam ya, Godam Gundala baru taraf hot-hotnya ya, panas-panasnya, tiba-tiba harus terhenti karena ada proyek komik perjuangannya itu, Merbut Kota Perjuangan, punya proyeknya Pak Harto. Tahun berapa tuh Mas? Ya kan, itu tahun 8, saya SD kelas 4 kalau nggak salah. Tahun berapa ya? 80-an ya Mas ya, lupa deh. Nah itu semuanya terhenti Mas, semua harus mengerjakan itu. Nah, kemudian ada yang dari sekarang itu siapa? Sudah aku lupa. Nah, semuanya mengerjakan itu sampai berapa tahun ya Mas? Saya lupa. Oh, tahunan ya? Ya lama Mas. Lama, berwarna, gambarnya besar juga kan. Oke. Apa risetnya kan juga lama, riset naskahnya. Itu dari nol berarti ya? Iya, dari nol. Bikin naskahnya, riset cerita dari sekian satu scene tuh, ceritanya ada apa ada tokohnya siapa aja kan semua ada di situ. Sampai senjatanya, misalnya Komarudin itu senjatanya apa gitu, yang dibawa apa. Kemudian ada komandan siapa lagi, senjatanya apa juga ditulis semua di situ, Mas. Dan semua pakai riset itu yang lama. Gambarnya juga tentu lama karena bidangnya gambarnya besar, berwarna, ada berapa halaman, banyak gitu. Meskipun akhirnya itu boleh dikatakan tidak ada untungnya sama sekali buat komikusnya. Oke. Ya, itu Mas jadi rebutan penerbitan naskah itu.
Jadi para itu apa namanya pembesar militer waktu itu berebut mendapatkan naskah itu karena itu ada tanda tangannya Pak Harto dalamnya. Oh, jadi yang punya siapa sekarang, Mas? Gimana? Yang punya siapa sekarang? Naskahnya di mana tuh? Tidak tahu, Mas. Itu benar malah dulu pernah masuk konflik itu berkepanjangan, Mas, memperebutkan naskah itu. Bahkan sampai ke pengadilan juga Oh gitu. ya? Iya, saya masih ingat Pak Hasbi pulang dari marah-marah itu di rumah saya. Dia menyebut satu nama orang tapi saya lupa itu. Nah, itu dengan ya pokoknya marah-marah itu. Jadi emang akhirnya naskah itu nggak tahu Mas yang pegang siapa. Sekarang ya nggak tahu lah. Satu buku itu? Pokoknya Naskah satu buku itu ya iya, nggak ada ya? nggak tahu. Yang megang, yang tanggung jawab siapa nggak tahu. Dan boleh dikatakan para komikusnya boleh dikatakan nggak ada bayarannya, Mas. Oh, kok bisa gitu? Iya, nggak tahu. Nggak, awalnya tuh mereka Ya, berapa orang itu ya, Mas ya? Komikusnya berapa orang ya yang terlibat ya? komikusnya 4 kalau nggak 5. 4. Itu diajak, Pak Wid, diajak atau diwajibkan yang Mas itu? diajak Pak Wid, yang pimpronya Pak Wid. Ya, Pak Wid. Pak Wid saya juga nggak lupa Mas tuh siapa yang merekomendasi Pak Wid, saya juga nggak lupa, tapi ada dulu ada Itu kan komikus top ya. semua itu yang diajak kan? Iya, iya. Kalau Oh. Pak Hasim Katamsi kan pelukis Oh, ya. jadi udah bertahun-tahun, terus akhirnya komikus yang nggak dibayar juga, terus naskahnya Iya, diambil sama militer gitu. ya nggak tahu militer yang mana, nggak tahu Oh, juga karena bukan banyak sama, sekali. bukan diambil Andi Wijaya bukan ya? Bukan di rumah Andi Wijaya. kalau kalau ketemu sama beliaunya pasti juga diambil. Oke, oke. Terus gimana Mas? Ya udah akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya ya wes akhirnya apa ya, itu menjadi pekerjaan yang buat dari sisi yang lain boleh dikatakan sia-sia atau Mas, nggak ada input apapun. Berarti selama buat komik Mestinya itu nggak bisa buat komik yang lain? ya nggak bisa Mas, Oh nggak ya? bisa, Bertahun-tahun itu nggak bisa. nggak ada income dong ya dari komik ya? Ya income-nya mungkin ya ini maling si Pak Wid minta per bulan berapa Gaji, dikasih gitu. uang Tapi capek. paling kayak gitu, uang capek, uang rokok lah waktu itu. Tapi Oh, untuk kesepakatan di awal sama sekali tidak ada. Dulu pernah oh, Mas, aku masih SD ya, masih persisnya itu ada militer yang datang Mas, oh ya? pakai mobil Datsun warna hijau. Hmm. Aku tidur di kursi di ruang tamu itu, terus bapak-bapaknya itu, Pak militernya itu, Dek, Bapak ada, Dek. Hmm. Hmm. Terus, oh ada. Dia ada pengawalnya, ada 2 kalau nggak 3. Terus saya masuk, Bapak keluar. Nah, saya dengar Mas, pokoknya Pak Wid tak kasih sekarang uang 800.000. Naskahnya buat saya. Tahun berapa? 800 Terus ribu? saya dengar 80-an ya? 80-an, 800 ribu itu dolar masih 2.000 perak ya? 80-an. Dolar masih Iya. 500 ya? 800 ribu berarti sekitar Tapi Pak Wid nggak mau. Berapa? Ya banyak 10 lah. ribu. Iya. 800 dolar ya? 800 dolar. 800.000. Tapi ya nggak tahu nanti dikasih beneran apa enggak, ya nggak tahu. Uh, Tapi Pak Wid nggak mau karena ini bukan milik saya, ini punya tim gitu. Karena punya ada perjanjian yang menyebutkan ini milik satu seorang bapak itu ya, bukan hak Pak Wid untuk menyerahkan itu pada orang itu gitu. Pak Wid nggak mau gitu. Dan nampaknya agak mengancam sih kalau nggak salah waktu itu ya. Terus habis Pak militernya itu pergi, Pak Wid ke tempat Pak Hasmi, dan itu kan nggak tahu perbincangannya kayak apa. Nah yang datang itu nggak cuma situ tok Mas, setahu saya ada dua militer yang datang untuk minta naskah itu. Nah yang
2 kali, yang pertama itu, yang sekali beda orang. Juga mau tanda-tanda keributannya ada di itu berikutnya. Akhirnya Kenapa, ya kenapa begitu ya? Apa gara-gara keterlibatan Pak Harto aja jadi rebutan gitu? ya mungkin kan waktu itu Pak Harto baru sakti-saktinya toh Mas. Siapa yang deket Pak Harto kan mungkin jabatannya akan naik dan sebagainya. Mungkin. Ya politik lah Mas. Oke. Menarik. Iya. Baru tahu saya cerita aja nih. Udah bertahun-tahun diajak, nggak dapat duit, malah naskahnya direbutin orang. Iya. Sampai pengadilan. Iya. Tapi seingat saya tuh komika lumayan terkenal tuh Mas, zaman itu. Terkenal. Semua SMP, SD kan wajib ya? Mas, gratis. Iya. Wajib punya. Komik. Dan aku malah nggak punya tuh Mas. Aku beli 2 Mas. Versi besar, versi kecil ada di rumah. Ada 2 versi cover loh Mas. 3 versi cover. 3. Ada 3 versi. Yang pertama yang karyanya Pak Hasyim Katamsi. Yang kedua karyanya Pak Wit. Yang ketiga karya nggak tahu karyanya siapa. 3 cover ya? Iya, 3 cover. Saya coba yang 1 kayak berarti. Oh gitu. Iya. Yang pertama Pak Hasyim Katamsi yang bikin. Lukisannya besar Mas. Gitu. Terus apa lagi tadi? Komik horor ya Mas ya? Komik horor ya Mas. Tapi sebenarnya bukan horor dulu Ding Mas. Jadi Pak Wit pernah bermula dari pameran komik Ding Mas. Di Sono Budoyo. Oke. Yang mengadakan si Om Wendo, Arswendo Atmowiloto. Nah, itu tahun 80-an juga. Ya 80-an. Jadi ada pameran komik di situ. Nah, kemudian dari situ mulai kenal dengan Arswendo, Pak Wit. Kemudian berapa tahun atau berapa bulan kemudian Pak Wit, Pak Asmi dikontrak oleh Arswendo di Hai, majalah Hai. Oh, kok jadi majalah Hai. Untuk menggambar di edisi khusus majalah Hai. Covernya Denny Manusia Ikan dan sebagainya itu. Iya, itu Pak Wit yang gambar ya, betul. Iya, itu lama Mas. Itu kontraknya sebenarnya 2 tahun. Aku ingatnya itu 2 tahun. Tapi baru setahun itu gambarnya Pak Wit semakin jelek. Terus Pak Wendo bilang, wah kok semakin lama semakin Pak Wendo kan kalau ngomongkan apa adanya. Kok gambarnya Mas Wit kok semakin lama semakin elek toh Mas. Terus Mas Wit pulang aja deh, gitu Pak Wendo bilang gitu. Pulang aja gambar di rumah mungkin lebih bagus. Gitu. Terus akhirnya Pak Wit diminta pulang aja ke Jogja. Nah ternyata iya di rumah gambarnya lebih bagus. Oh berarti waktu di Jakarta tuh tinggal di Jakarta Mas, bukan dari Jogja ya? Iya tinggal di Jakarta, di Felipi. Oh gitu. Di dekat rumahnya kakaknya Pak Asmi. Oh, saya kira dikerjain dari Jogja, enggak ya? Enggak, kontraknya 2 tahun, tapi belum sampai 2 tahun, kualitas gambarnya menurun. Oke. Gitu. Terus diminta pulang sama Om Wendo. Pulang aja deh. Ya wes pulang. Gitu. Itu naskahnya covernya Denny masih ada nggak Mas di rumah? Nggak ada mah. Yang baru aja nggak punya, apalagi yang apa. Oke. Nah terus gimana? Habis mulai horor tuh gimana? Mulai komik horor tuh di majalah Hai maksudnya? Nah, habis itu di majalah Hai kan lebih banyak sejarah kan Mas. Sejarah, kemudian mulai Ananda juga. Kalau Ananda juga ke legenda ya kan. Dapat naskahnya, dapat apa namanya? Nah, dasarnya Pak Wit kan suka sejarah. Jadi apa namanya? Rohnya lebih masuk di situ. Terutama sejarah soal perang antar kelas kedua ya Mas ya.
Jadi Flash kedua itu kan menginspirasi banget. Pak Wit kan mengalami itu waktu kecil. Jadi Pak Wit dulu kan tinggalnya di Kemetiran, Mas. Oke. Kemetiran itu waktu kecil tinggal di Kemetiran itu kan bersebelahan dengan Malioboro. Sebelah baratnya Malioboro. Nah, di tempatnya Pak Wit itu kampungnya sering buat tembak-tembakan antara pasukan TNI dengan Belanda. Oh. Jadi kadang kalau udah tergelar der gitu, semua harus pada tiarap, pelurunya di atas mereka yang pada tiarap itu, termasuk bapak saya itu. Oh, oke. Gitu. Itu makanya Bapak suka sejarah ya? Nah, gitu. Sejarah. Makanya ada bikin ASIS, ya kan, tentang sejarah kelas kedua, tokohnya anak kecil namanya Aziz. Di Ananda kalau nggak salah ya, Mas. Terus ya banyak lah, Mas, yang kita tentang soal perang itu. Kayak gitu. Ya itu kalau horor, mungkin dasarnya Pak Wit juga menyukai cerita horor ya. Dulu waktu saya kecil sering diceritain soal masa kecil Pak Wit ya. Misalnya dulu dulu di kampung Kemetiran, meskipun di kota itu terkadang masih ada sosok ini, sosok itu dan sebagainya gitu. Dan Pak Wit mungkin punya bakat juga ya, Mas ya, bisa lihat dan sebagainya. Kemudian melalui pas ada kesempatan bikin horor ya dengan nyamannya bikin gitu kan. Terutama yang Jawa ya kan, Mas. Jadi ada di waktu itu kan Joko Lodang ya, Mas. Joko Lodang kan kebetulan yang punya namanya Pak Kus, Joko Lodang itu kenal baik dengan Pak Wit. Pak Wit gambar dong di majalah saya bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa karena orang Jogja masih suka dengan hal-hal yang bersifat gaib ya kan, mistis, ya bikinlah cerita horor-horor itu, Mas. Dan ternyata emang membuat laku, itu salah satu laku majalah Joko Lodang itu kan karena komiknya Pak Wit juga itu. Oh, oke. Tapi dari majalah itu sempat dibukuin nggak, Mas? Nah, belum pernah. Nah, itu kalau mau dibukukan sebenarnya asik juga gitu loh. Naskahnya lengkap nggak, Mas? Kalau ternyata. Iya, kalau misalnya ada lengkap. Ada yang udah Mas. Kalau ya itulah susahnya percetakan yang tidak tahu karya seni. Jadi setelah naskah itu di film, naskahnya itu, Mas, yang lembaran-lembaran tuh kadang-kadang yang buat bersihin roll printer. Aduh, sayang banget. Iya, kayak gitu. Tapi kan dari majalahnya bisa di-clipping kan? Kalau ada halaman majalahnya kan bisa ditusir-tusir lagi, dirapiin gitu. Iya. Ya, biasa ada beberapa dari Joko Lodang ada. Teman saya juga kebetulan juga punya. Jadi mungkin kalau masih punya kesempatan diterbitkan bisa diterbitkan lagi. Iya. Lumayan, Mas, itu jadi buku kan? Iya. Tapi nggak panjang, Mas, paling cuma berapa halaman gitu. Kan karena komik strip ya, Mas. Iya. Di halaman belakang itu seminggu sekali itu kan, jadi kesannya panjang sekali. Ada cuma berapa halaman. Ya, tapi kan mesti jadi antologi, Mas, digabungin gitu kan. Jadi tebel. Iya. Nah, selain horor, itu yang terkenal, Mas, komik horornya, Mas, di Joko Lodang itu? Kalau komik horor di luar Joko Lodang yang terkenal tuh Tangan Sunti, ya kan, Mas? Sunti. Itu buku atau terbit di koran juga, di majalah? Bukan, di komik, Mas. Di komik, Tangan Sunti. Tangan Sunti, Anjing Setan De La Rosa, Pengantin Rumah Kubur. Ya, yang Pengantin Rumah Kubur dulu mau difilmkan, Mas. Oke. Sudah dapat duit Pak Wit itu, tapi nggak jadi. Kenapa itu nggak jadi? Tahun berapa tuh? Itu udah masuk di koran juga. Pengantin Rumah Kubur mau difilmkan dengan pemain siapa tuh ya, pemainnya terkenal kok, Mas. Tapi nggak jadi.
Tapi Pak Wid udah kasih duit waktu itu, tapi nggak tahu berapa. Nah, ide-ide komik horor itu dari mana, Mas? Selain dari pengalaman pribadi di desa, ada banyak hantunya, ada nggak ide-idenya Bapak? Biasanya dari film, Mas. Pak Wid dari itu. Film. Pak Wid kan penggemar film, teman. Jadi misalnya yang Tangan Sundi deh itu. Tangan Sundi itu kan dulu Bapak pulang dari jalan-jalan. Tadi Pak Wid itu hiburannya tuh jalan-jalan. Olahraganya jalan-jalan. Jadi sore-sore itu pamitan. Nah, kita keluar dulu ya Bu, gitu sama ibu saya. Ya udah, sekitar jam 4 jam 5 itu keluar rumah, jalan kaki. Kan dulu kan masih jarang kendaraan, Mas. Ternyata nonton gitu. Oh. Pulang udah malam-malam tuh cerita, wah, bilang sama Bu Wid, sama istrinya, sama ibu saya, Bu, tadi aku nonton film horor, ceritanya bagus sekali. Nah, akhirnya kan saya dengar, misalnya gini loh, cerita, tangan bisa jalan sendiri, tangan dari Mesir gitu. Mau tak bikin komik kok ini. Nah, gitu. Komiknya apa? Ya belum tahu. Setelah selesai, nah ini judulnya Tangan Sundi. Gitu. Itu nama orang. Nah, yang anjing dilepas sama pengantin kubur juga dari film idenya. Kalau yang itu saya nggak tahu, Mas. Nggak tahu ya. Kalau pengantin rumah kubur itu kan lebih ke roman, Mas. Roman horor ya. Roman horor. Roman percintaan. Percintaan ceritanya ingat tapi tokoh-tokohnya lupa saya. Gitu. Kalau anjing setan ya salah, kalau itu lebih bagus Tangan Sundinya gitu. Tangan Sunti ya. Itu rencana dibuat film nggak, Mas tuh? Siapa tuh dibuat film Indonesia yang Tangan Sunti? Film ngeri itu, Mas. Oh, ngeri. Asli ngeri ya. Aku baca komennya aja takut kok, Mas. Oh. Ya karena waktu itu masih kecil ya. Masih kecil. Di bagian ini tak lewatin aja karena takutkan. Kayak gitu. Nah terus yang cerita-cerita legenda itu kenapa Bapak bisa suka ya? Saya ada beberapa naskah Pak Wid, cerita-cerita Jawa, bahasa Jawa. Itu dari cerita legenda berarti ya? Kalau yang Jawa yang biasanya di Joko Lodang itu, Mas, itu rata-rata juga horor dan horornya tuh macam-macam. Kalau di Joko Lodang tuh ada yang dari film juga. Salah satunya tuh Omen ya, Mas. Omen itu dibikin komik Joko Lodang, judulnya apa ya? Saya lupa ya, apa Kanjeng Seseprah atau apa, saya lupa. Tapi ada juga yang urban legend juga dari situ yang diangkat, itu yang ditambah-tambahi gitu. Macam itu. Tapi kan kesannya yang saya buka, yang punya naskah itu kayaknya zaman Jawa zaman dulu ceritanya, bukan zaman sekarang gitu. Itu horor juga berarti ya? Oh, kalau yang apa? Naskah yang mungkin Mas Diki punya yang dari Ananda, biasanya legenda-legenda, bukan apa? Kalau bahasa Jawa memang dari Joko Lodang. Kalau yang bahasa Indonesia bukan dari Ananda. Oh, bahasa Indonesia dari Itu bahasa Jawa ya? Kayaknya bahasa Jawa tuh ada yang horor kayak saya punya. Tapi yang berwarna itu yang berwarna juga bahasa Jawa, Mas. Ada yang berwarna bahasa Jawa. Itu berarti di Joko Lodang ya? Joko Lodang, iya. Oh. Bahasa Jawa. Berarti itu horor sebetulnya ya? Iya, horor. Lebih banyak horor karena pasti laku horor. Sampai sekarang pasar. Favorit film Indonesia horor. Betul sekali. Nah, ada lagi Mas selain tadi cita-cita legenda, perjuangan, ada nggak jenis yang Pak Wid buat? Pak Wid banyak juga bikin cover, Mas. Cover? Iya, cover untuk ada majalah Busos, punya majalah Busos itu penerbitnya Lembaga Sastra Jawa dulu. Sekarang masih ada apa enggak ya? Dulu namanya Lembaga Studi Jawa, LSJ itu. Nah itu bikin sekian banyak cover di situ, Mas. Yang bikin buku-buku budaya. Gitu. Malah covernya udah diperjualbelikan tuh, Mas, sekarang. Oh ya? Iya, bahkan saya pernah
dulu kan si penerbitnya datang ke kantor saya waktu itu mengambil covernya kan dititipkan ke saya. Apa saya ada gambar dititipkan ke saya, diambil oleh penerbit. Berapa tahun kemudian covernya itu udah diperjualbelikan, Mas. Di depan saya lagi. Yang bawa kan aku gitu loh. Sekarang udah deh. Rasanya gimana gitu. Iya ya. Ya nggak apa-apa sih. Saya lihat juga nih ada Pak Wid pernah buat komik rohani ya Mas ya. Itu komik apa Mas ya? Kalau rohani yang tahun 70-an itu namanya Jalan Penuh Duri pernah. Itu soal Spartacus kalau nggak salah Mas. Spartacus. Tadi kayaknya saya lihat ini ya komiknya Mas. Ada komiknya Mas. Ditunjukin ke Keporis Mas. Ya. Siapa tahu bisa mencari di Tokopedia. Ah itu dia. Saya juga pengen nyari tuh. Spartacus ya. Ya kalau yang Spartacus. Kita soal tentara Romawi yang membela jadi Kristen itu loh Mas. Yang membela orang dari genosida ya di. Nah, Oke. Tapi pernah juga Pak Wid bikin cover majalah rohani sering juga Pak. Majalah apa Mas? Dulu rohani. Tapi judulnya saya lupa Mas. Dulu ada satu penerbit Kristen yang minta Pak Wid untuk menggambarkan cover-cover majalah rohani. Banyak sekali Mas untuk cover. Oke. Ya nggak tahu pada kemana. Kira-kira Mas sebanyak sekarang udah berapa komik yang kira-kira Bapak buat? Pernah tahu nggak Mas? Berapa ya? Godam sendiri ada berapa itu? Wah banyak Mas. Banyak. Biasanya nyimpen itu Godam ya kan. Terus ini ada 2, Jalan Penuh Duri dan Fajar ya kan. Wah banyak. Belum lagi yang silat, Prom, Gembel ada berapa, yang Tangan Tunti dan sebagainya. Belum yang komik strip dan komik masalah-masalah itu. Oke. Dan Bu, wah banyak. Nah kita balik lagi ke Godam dan Aquanus Mas. Tadi kan Mas sempat singgung di awal kalau Aquanus itu pesanan penerbit. Nah itu gimana awalnya Mas? Jadi penerbit datang minta, Pak buatin superhero air gitu. Iya, jadi setelah mulai ada ada setelah silat itu kan terus penerbit kayaknya mencoba-coba kalau bikin superhero kan mereka juga melihat komik superhero di luar macam Tarzan dan sebagainya. Nah, Pak Asmi dan Pak Awit itu kan istilahnya diminta kalau Pak Awit diminta menggambar superhero yang berada di air. Kalau Pak Asmi Tarzan, makanya jadi masa itu. Gitu. Oh, jadi Pak Asmi diminta buat Tarzan, Pak Awit diminta superhero air. Ya, kayak gitu. Nah, akhirnya muncullah Aquanus dan Masa. Waktunya bareng, teman. Oke. Setelah jalan, Pak Wid dan Pak Asmi minta, Mbok saya bikin karakter pikiran saya sendiri, boleh nggak? Boleh. Nah, akhirnya muncul Godam dan Gundala. Oh, jadi itu muncul barengan, Mas ya? Ya, sebenarnya anehnya bareng, tapi sebenarnya duluan Godam munculnya. Oke. Perihal nama, Mas. Nama. Jadi, berkonsepnya bareng. Konsepnya bareng antara Godam dan Gundala. Tapi, pas, cari nama itu Pak Asmi masih kurang yakin dengan nama tokohnya. Kemudian ke rumah Pak Wid, kemudian berebut, terus akhirnya saya nggak tahu Gundala itu juga dari Pak Asmi, tapi di apa namanya? Mungkin terbukanya bareng ya. Namanya apa ya Mas Wid? Tokoh saya ini nih, tari-tari bahasa Jawa dan sebagainya. Akhirnya temukan Gundala itu dari hasil bukan Pak Wid dan Pak Asmi. Itu di rumahnya Pak Wid di Sosro Tiburan. Tiburan itu dekat
sebelah timurnya Kematiran, dekat atau teman nyebrang jalan. Nah itu akhirnya setelah namanya pasti Gundala, nah terbitlah Gundala. Itu tapi Godam duluan ya? Ya paling sekian apa bulan atau apa ya duluan. Praktis bersamaan ya berarti ya? Ya boleh dikatakan bersamaan. Berarti awalnya justru Mazda dan Aquanus dulu ya keluar Mas ya? Iya. Itu duluan ya dari Pak Hasmi dan Pak Wit ya? Iya. Saya pikir kalau komik superhero seumur itu, saya menduga semua permintaan penerbit kok Mas, saya yang lain juga. Nah, awal-awal itu ya. Yang semur-semur mereka itu permintaan penerbit. Nah ini saya mau nanya nih, Aquanus itu dari Aquaman berarti ya? Iya bisa, saya yakin ya. Kan gini Mas, Pak Wit kan kenalan dengan Pak Hasmi itu kan punya banyak sekali komik Marvel yang tipis-tipis itu. Oh, udah koleksi ya. Pak Hasmi ya? Ya, karena Pak Hasmi dulu kan pernah kuliah di ABA, Akademi Bahasa Asing. Nah, Pak Hasmi, kalau nggak salah Pak Hasmi itu memang jurusannya ke komik ya, ke pop, apa namanya, pop culture, kesenian pop. Ya, terus ambil komik. Dan komiknya banyak sekali. Dulu saya sering pinjam juga gitu. Waktu itu ya lihat gambarnya atau belum bisa baca. masih kita mungkin masih belum TK lah Mas, sering ke tempatnya Pak Hasmi itu. Nah terus itu Pak Wit sering pinjam komik-komiknya gitu. Nah mungkin dari situlah apa namanya ide-ide itu muncul, termasuk Godam juga. Dulu saya pikir Godam itu ada 2 kolaborasi, Thor dan Superman Mas. Terus ternyata ya memang kalau nggak salah itu Mang dulu kan ya salah dugaan saya loh Mas, karena Pak Wit itu sering bukanya Thor itu loh. Gitu. Terus ini mungkin Godam ini dari Thor ini tambah Superman. Meskipun akhirnya ceritanya bukan ke situ ya, tapi visualnya itu kan mirip-mirip kayak gitu. Biru merah ya Mas, Superman. Tapi baju sirahnya kan mirip Thor ya Mas. Thor, ya. Thor masih bulat-bulat loh, ada bulat-bulat 4 itu zaman dulu ya. Bulat-bulatnya 6 itu ya. Ya gitu. Nah, K-Powers kita udah tahu kan asal mula Godam itu ternyata dari Thor dan Superman. Ini diperjelas sama Mas Uki. Bagi yang masih bertanya-tanya dari mana sih? Nah, ini Mas Uki menjelaskan sejarahnya. Gitu ya. Iya, gitu. Nah, kalau dari Gundala dari mana Mas? Tahu nggak? Pak Asmi cerita nggak Gundala? Apa dari Flash? Kalau Gundala dulu saya nggak tahu banget ya Mas. Kayaknya mungkin dari Flash sih Mas. Kalau menurut Pak Asmi. Dari Flash ya. Oke. Ya ceritanya juga, karena kan ceritanya kan juga boleh dikatakan memang Pak Asmi terus terang memang dari Flash gitu loh. Bahkan ceritanya pun iya gitu, meskipun ya agak terus ke mistik ya kan. Tapi memang model-modelnya sama. Cuman Godam yang pada awalnya mungkin belum menemukan cerita yang pas ya, tapi Godam lama-lama menuju satu titik ya Mas ya. Kalau Gundala kan penciptaannya di awal, setelah itu kan Pak Asmi bebas membuat cerita macam-macam yang lucu-lucu itu. Kalau Godam enggak, Godam di awal hura-hura tapi tidak menemukan jalannya, tapi lama-lama menjurus ke sebenarnya pengen apa sih Pak Wit itu gitu. Sampai akhirnya mulai ke setan mengerucut gitu. Jadi konsep Godam saya pikir menurut saya semakin kuat ya di akhir. Jadi tidak hura-hura ya, tapi lebih ke pemahaman yang lebih dalam, konsep yang lebih dalam lagi. Oke. Ini saya catat kalau ada buku Godam yang belum selesai, tapi Pak Wit udah keburu meninggal. Ujian buat Awang.
Itu dilanjutkan nggak sih Mas akhirnya komiknya? Ya, saya yang melanjutkan. Selesai ya? Baru baru 60%. Jadi Tahun berapa itu Mas Pak Wit itu 60%? udah, oh enggak, maksudnya dilanjutkan oleh saya gitu loh. Tapi selesai kan Ujian buat terbit? awang itu kan belum selesai, baru pasif proses. Karena COVID jadi terhenti. Berarti baru mulai lanjutin lagi dong? Baru Iya, sekarang ini. Sebelumnya belum gantung gitu aja ya? jadi jadi gini, Pak Wit itu eh, saya lupa ingat karena Pak Wit itu kadang-kadang kalau ketemu dengan saya konsepnya itu kadang berubah-ubah ya. Artinya saya tanya sebenarnya gudang tuh gimana sih Pak setelah ini gitu. Jadi dari beberapa cerita yang pernah saya dengar dari Pak Wit itu pengen menjelaskan siapa sih Awang itu gitu. Saya pengen nganu kok gameplay gitu. Nah, saya pengen ngomong soal sebenarnya siapa sih Godam. Masuk kita tidak tahu di Tirani Biru kan udah jelas ya siapa sih Godam itu. Tirani Biru demi Godam. Kemudian, nah Awang ini sebenarnya siapa? Kalau Godam udah dibicarakan detail di Tirani Biru. Nah, Pak Wit ingin membicarakan Awang. Mengapa dia dipilih oleh Godam sebagai mediumnya si Godam untuk mendapatkan kekuatan atau bisa mencapai di bumi. Nah, di Pak Wit itu masih boleh dikatakan di sekitar 8 atau 9 halaman itu saya sudah bisa menduga arahnya. Oh, sesuai dengan apa yang pernah diceritakan oleh Pak Wit ini. Jadi arahnya itu di 8 halaman itu pendekatannya lebih bagaimana si Bapak kebenaran menguji Awang sejak dari awal. Jadi pengujiannya itu lewat mimpi-mimpi, lewat hal-hal yang bersifat virtual dan mistis. Nah, itu Mas. Jadi Nah, situ ujian nanti buat Awang, ujian Awang ini originnya Awang ya cerita ini. Ya, lebih ke originnya Awang. Kenapa dia terpilih? Gitu. Jadi targetnya kapan Mas selesai Mas tuh? Lah mesinnya udah selesai Mas. Maksudnya targetnya apakah nanti sebelum film Godam baru keluar atau gimana nih target dari Mas sendiri? Kalau saya targetnya selesai sih ya tahun ini. Sebelumnya harus mestinya setahun kemarin udah selesai. Masa menargetkan akhir tahun kemarin udah selesai. Tapi karena COVID terhenti semua, ya udahlah aku mengerjakan yang lain dulu deh. Ini pelan-pelan gambarnya. Jadi kita tunggu ya Mas ya selesainya buku ujian buat Awang. Ini kan Bapak berhenti berhentinya tahun berapa berhenti buatnya? Akhir berhenti tahun 2003, 2000-an. Iya, 2000-an, akhir-akhir 90-an. Awal-awal 2000-an. Sudah tertunda 21 tahun, Itu Mas ya. Ada yang udah teket, ada yang masih garis-garis, pola, ada yang udah ada teksnya yang pensil itu, kan teksnya kan pensil dulu gitu. Jadi biasanya Pak Wit itu kan kalau menggambar kertas ya kan, didiemin gitu, diliatin, seolah-olah ada gambarnya nanti kayak apa, gitu, panelnya kayak apa. Jadi cerita udah ada di sini. Skenario-nya di sini tidak ditulis. Ya. Nah, setelah memandang-mandang kertas lama itu baru dikotai, Mas. Gitu, kotai, kemudian orek-orek halus itu apa namanya komposisinya. Halus komposisinya, setelah itu dia menempatkan teksnya ada di mana, berapa banyak teksnya, pakai pensil nulisnya, Mas. Pakai garis-garis itu. Nah, setelah itu baru teket nanti. Ya, tinta. Misalnya gitu.
Nah, yang ujian buat Awang ini yang udah Bapak buat berapa halaman tadi, Mas? 8 atau 9 ya. Berarti masih ada di Mas semua ya? Ada semua. Nanti bisa difotoin, Mas. Nanti tampilin di sini. Boleh. Siap. Dulu yang mau beli juga banyak, Mas. Jangan dikasih dulu dong, Mas. Jangan dikasih. Termasuk yang masih garis-garis tuh ada juga, masih garis-garis. Sebenarnya kalau konsepnya sudah ada berapa ya, Mas? Lebih kalau 9. Ada berapa halaman? Tapi yang lain masih sangat mentah ya, masih garis dan bulat-bulatan itu teks pakai pensil gitu. Berarti diusahakan tahun ini selesai, Mas ya? Jadi kita tidak sabar menunggu hasilnya. Nah, ngomong-ngomong soal buat komik Godam, berarti Mas sudah pernah juga buat Godam Reborn. Iya, betul Mas ya? Iya. Itu ada kontinuitas apa ini baru, Mas? Apa namanya? Cerita baru. Jadi itu kan berawal dari tahun berapa ya? 2005 apa ya? Jadi saya ketemu dengan Pak Ahmad, kemudian bisa gambar nggak? Bisa. Tapi saya kan waktu itu sudah sekian tahun tidak pernah gambar, Mas. Setelah kuliah, ya wes, boleh dikatakan tanda kutip gambar. Nah, konsep ceritanya dari Pak Ahmad, bikinnya gimana? Mau bikin baru atau pengennya Pak Ahmad sih Godam ya kan? Tapi kan pengen Godam tapi yang baru gimana? Ya wes, kita bikin karakter yang baru aja. Yang masih ada benang merahnya dengan Godam. Jadi masih ada Awang, masih Godam itu sebagai pemicu, Godamnya Pak Wit sebagai pemicu adanya kisahnya Godam Reborn ya. Gitu. Terus ya itu, tapi karakter-karakter Awang pun kemudian dikeluarkan, termasuk bagaimana si Awang sebenarnya punya pacar gitu. Punya pacar, kemudian bagaimana hubungan antara Awang dengan Godam yang baru kayak apa dan sebagainya. Nah, pengolahannya lebih ke situ. Oh, setelah itu terbit nggak ada rencana lanjutin lagi Godam Reborn itu seri lanjutannya? Belum. Setelah Godam masuk di Bumi Langit, dikatakan itu hilang. Ya, terhenti, tapi dengan nama lain, namanya Gasai, Garuda 1. Itu sebenarnya kan Godam Reborn. Oh, oke. Banyak itu. Oh, lanjutannya ke Gasai itu ya? Ya, tapi konsepnya tuh mungkin satu jalur dengan itu. Oke. Ngerti. Ya. Ada pertanyaan lagi, Mas nih. Tadi kita ngomongin Godam terus ya. Apakah Aquanus tidak dikembangkan lagi sama Pak Wit? Karena itu pesanan penerbit atau gimana ya? Kayaknya dari yang kita bicarakan tadi, yang berkembang tuh Godam, tapi Aquanus berhenti. Itu Aquanus berapa komik dulu keluar ya Pak Wit? Aquanus cuma 1 ya. 1 doang ya? Habis itu kan dia kayak dikenal kan sebagai jadi penggembira terus Mas di komiknya Godam. Bukan tokoh utama ya? Iya. Dipinjam dari bintang, dipinjam apa lagi gitu. Jadi Pak Wit nggak fokus ke situ ya, ke Aquanus ya? Iya, enggak. Jadi Pak Wit rupanya mempunyai satu konsep yang pengen mengembangkan Godam kayak apa sampai ke dalam-dalamnya gitu. Jadi akhirnya itu hanya sebagai hiasan-hiasan aja yang superhero yang lain. Makanya Pak Wit tidak membuat karakter yang macam-macam, nggak seperti Pak Asmi bikin sekian banyak karakter dalam satu. Pak Wit nggak, karena konsentrasinya satu, pengen fokus siapa sih Godam dan Awang ini. Jadi terjawablah pertanyaan saya dan kepoers lainnya yang penasaran, kok Aquanus berhenti di satu cerita gitu, nggak ada, yang itu lama, kenapa gitu? Ternyata Pak Wit lebih fokus ke satu karakter aja ya, ke Godam. Ya. Ini ada karakter superhero lagi deh, yang satu lagi diceritain sama Pak Wit. Kapten siapa Mas? Lupa saya. Ada Kapten Dahana.
Kapten Dahana. Tapi nggak dikembangin tuh ya? Enggak. Satu komik aja? Mungkin ya, paling kok nggak begitu mendalami ya menjiwai. Ya, nggak tahu ya, itu pesanan atau Pak Wid sendiri tidak begitu paham. Oke. Jadi yang kenapa Godam lanjut karena Godam itu dari Pak Wid sendiri ya, ide Pak Wid sendiri ya, bukan ide pesanan ya. Makanya idealismenya ke situ ya. Iya. Nah, saya mau tahu nih Mas, kalau pakemnya Godam itu kayak apa sih Mas? Pakemnya yang kita tahu, ya pakem yang Pak Wid cari Godam seperti apa sih? Intinya, biasa kita nggak singkat aja. Kalau pakem itu hanya di lebih baju. Ke armornya ya, baju dan logonya yang itu. Sayapnya itu ada 5, Mas. Kenapa 5? Saya nggak tahu secara pasti Pak Wid pernah bicara, tapi saya lupa. Tapi justru pernah Pak Wid bercerita soal konsep itu pada Pak Asmi, dan Pak Asmi juga pada saya. Jadi nggak tahu itu ada distorsi apa enggak ya cerita dari Pak Asmi ke saya. Bahwa itu adalah unsur kesempurnaan, Mas. 5. Jadi misalnya elemen alam semesta, atau mungkin di Jawa juga ada atau 5 panter lupa aku nanti. Nah itu konsep-konsep Jawa aku lupa, nanti tak jelasin lagi. Itu 5 papat, pokoknya terakhir 5 panter tuh, Mas. Jadi ada misalnya juga arah mata angin juga ada 5, yang satu tengah ya kan, tengahnya sumbernya ada 1, utara selatan timur barat, dan pasti ada tengahnya, kan ada 5 titik ya, semacam itu. Jadi cuma di armornya aja ya. Kalau misalnya kayak jubah yang merah itu kan karena merah waktu itu ya karena normatif aja, Mas. Merah itu ya berani dan sebagainya gitu, atau lebih strength. Tapi kalau warna merah berubah menjadi warna yang lain, tapi itu juga nggak apa-apa sih. Tapi lebih di armornya. Di armornya ya. Dan lain-lain nggak? Yang lain-lain nggak ada pakemnya, yang bebas ya dikembangin ya, hal-hal lain. Iya. Nggak ada dia mesti hidup terus atau kelemahannya apa atau gimana gitu, bebas dikembangin. Kalau sebenarnya dia kan makhluk dari dimensi lain ya kan, Mas. Yang boleh dikatakan yang harus punya wadah untuk ke dimensi di bumi. Artinya itu juga satu pakem. Dia tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba ke bumi tanpa harus pinjam badan. Jadi semua yang berada dalam dirinya itu juga harus melewati satu medium, atau seseorang, atau misalnya ada seseorang yang harus bisa memberikan itu sebagai jembatan. Misalnya tidak beda dengan bagaimana mengambil keris dan sebagainya itu, Mas. Atau benda-benda gaib lainnya itu kan harus membutuhkan orang lain, energi lain untuk menjadi jembatan mereka masuk ke sini gitu. Mirip Shazam dong, Mas. Mirip Shazam. Gimana, Mas? Mirip Shazam nggak? Shazam juga beda, Mas. Beda ya? Beda. Shazam itu kan, kalau ini kan hidup 2 pribadi toh, Mas. Godam dan Awang ini kan pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda. Jadi Pak Wid sebenarnya menekankan ada satu kesatuan dari 2 pribadi. Jadi ada mereka harus antara dimensi yang satu dan dimensi yang lain harus jadi satu kesatuan dengan ujian buat Awang itu ya kan. Untuk
melawan sesuatu yang juga satu kesatuan dari dimensi yang berbeda itu ke dimensi yang ini. Seperti itu. Nah, kan Dokter Setan kan juga dari dimensinya si dimensi yang berbeda kan, dia namanya setan nih kan. Dan dia bisa masuk ke bumi melalui kalungnya itu. Nah, kayak gitu Mas. Jadi harus seimbang antara musuh dan Godam dan musuhnya punya asal yang sama. Iya, saling melengkapi. Biar seimbang Mas ya. Iya, tapi secara visual ya cuma itu aja Mas. Kalau visual, kalau rambutnya dibikin cepat, dibikin ya itu pengembangan aja ya, bebas. Ya pengembangan karakter menurut saya bebas-bebas aja. Nah, setelah diambil bumi langit, gimana sekarang pengembangan Godam dan Aquanus, Mas? Ya menurut saya bagus Mas, karena boleh dikatakan bumi langit bertanggung jawab ya Mas terhadap apa yang berada di bawah bendera bumi langit. Jadi mengembangkan Godam dan Aquanus ini ya menurut saya sangat belum dikatakan baik lah gitu. Jadi berbagai macam dari berbagai macam gaya disesuaikan dengan selera. Banyak yang misalnya Godam putih hitam itu mencoba menjembatani yang berselera lama dan baru. Kemudian yang revolusi gitu ya, revolusi mungkin ke anak-anak muda sekarang. Itu juga Aquanus juga dibikin yang klasik dan bikin yang agak manga. Tapi kan nggak masalah gitu. Kan terus berkelanjutan terus loh Mas. Penikmatnya juga akan semakin banyak. Paling tidak diketahui oleh anak muda, ternyata ada superhero Indonesia seperti ini gitu. Nah, selama pengembangannya ini Mas Sungging diajak nggak Mas sama Bumi Langit untuk diskusi soal pengembangannya, atau full Bumi Langit semua yang atur, gimana tuh? Ya diajak jelas. Misalnya Mas, kalau Godam tuh gimana ya Mas untuk saya gambar ini apa maksudnya gitu. Ini kalau jubahnya begini gimana nih dan sebagainya. Tapi proporsional lah gitu. Masih diajak Mas ya, itu ya. Soalnya saya lihat justru di Bumi Langit Mas buat karakter komik-komik lain gitu. Kayak sekarang baru keluar Mata Malaikat gitu kan, gak ada gue selama Gundala kan. Nah itu. Kalau Mata Malaikat itu gini Mas, itu urutannya dari penerbitan di Kompas. Jadi Kompas dan Bumi Langit kan dulu pernah kerjasama soal penerbitan komik strip. Ya betul komik strip. Ya. Nah, itu waktu pertama kali itu kan Gundala. Nah, Gundala terbit itu dalam rangka komik strip itu dalam rangka promosi film Gundala yang rencananya akan dibikin Hanung waktu itu. Setelah itu kok berkelanjutan terus. Nah, di Mas Andi yang punya, boleh dikatakan yang punya provisinya itu, wah kayaknya Kak sukses nih, ada banyak pembacanya nih. Nah, mulailah di selang-seling superhero silat gitu. Nah, kebetulan yang lebih banyak nulis kan saya waktu itu. Saya yang nulis, Mas bikin yang setelah Gundala, kemudian ada Tibuta, terus siapa lagi, Bintang dan sebagainya lah. Nah, sampai Prahara. Nah, Prahara apalagi. Nah, terakhir rencananya memang di Mata Malaikat, Mas. Malaikat aku yang bikin. Ya Mas, bikin Mata Malaikat. Ya wes, ternyata juga banyak yang baca juga. Terus eman-eman kalau sayang di komik strip, ya wah dibikin buku aja lah, buku gitu. Dengan tambahan berapa halaman. Nah, yang Godam Ujian Buat Awang pun juga gitu Mas, sudah jadi
saya sudah bikin 10 halaman gitu Mas, untuk comic strip di Kompas, tapi kan terus terhenti. Ya wes dilanjutkan ke buku aja. Oh gitu ceritanya. Jadi berkembang ya ceritanya ya. Iya. Iya. Yeah. Ya, gitu. Nah, terus saya mau lanjutannya nih Mas, soal film. Nah kan tahun 2019 ya dipromoin akan ada film Godam dan film Aquanus. Gimana bocorannya Mas? Sekarang Mas. Bocorannya masuk bengkel lagi Mas. Ditambal bocorannya. Karena emang COVID ya Mas. Situasi pandemi ini benar-benar menghentikan segalanya Mas. Artinya ya wes ya terpaksa harus banyak ditunda ya Mas. Gak tahu sampai kapan ya. Tapi jadwalnya kan jadwalnya Godam itu habis Sri Asih, betul Mas? Iya. Jadwalnya habis Sri Asih. Ya? Terus, tapi habis itu ya setelah COVID ya nggak tahu Mas prosesnya seperti apa. Itu lebih ke yang punya Bumi Langit. Berarti ya film Aquanus setelah Godam ya? Timing yang dulu. Iya rencananya. Seperti yang pernah diumumkan tuh ya. Habis itu ya. Belum tahu lagi sekarang ya. Berarti belum tahu. Belum pasti juga aktornya Chico Jericho itu belum deal atau gimana? Atau udah deal? Ya rencananya dulu kan dia ya. Itu tapi habis itu ya nggak tahu ya nanti apa perkembangannya akan berubah atau tetap dia juga. Kalau saya sih nggak masalah mesti apapun. Mas Diki pun juga boleh. Saya ketuaan Mas. Teman saya aja Mas Iwan Nazif, rajin fitness sekarang mau jadi Godam. Setelah gagal jadi Gundala, iya. Iwan Nazif akan menjadi Godam. Paling nggak jadi Awang katanya. Oh, boleh Mas Iwan juga. Untuk film kita tunggu perkembangannya ya Mas ya, belum tahu ya? Iya, belum tahu. Oke, siap. Ya, kita wajib nunggu kabar dari Bumi Langit, bagaimana kelanjutannya. Apakah yang jadi Godam tetap Chico Jericho atau Iwan Nazif? Iya. Nah tadi kita ada singgung sedikit nih ya soal kegiatannya Pak Wit di luar ngomik itu tadi jalan-jalan. Apalagi Mas hobi Pak Wit Mas sehari-hari? Pak Wit itu kegiatannya gini, gambar ya kan. Setelah selesai atau udah menerima Wesel ya waktu itu kan pakai Wesel, betul kan? Wesel ya kan pakai Wesel berapa gitu. Nah setelah dapat Wesel sorenya jalan-jalan kadang-kadang sendiri. Hanya keluarga itu biasanya pijet soalnya Mas. Pijet tunanetra itu di alun-alun. Kalau nggak pijet nonton film. Oke. Kalau keluarga itu biasanya kalau ada film anak-anak Mas. Ajak bareng. Ada film anak-anak bareng. Kayak dulu ada Sinbad, ya terus Spider-Man, Superman itu bareng-bareng. Itu. Nah itu ya kegiatan itu kalau enggak ya jalan-jalannya beli kertas, beli cat. Dulu suka pakai poster. Nah, kemudian sama penjualnya ditawari, Pak ini ada cat jenis lain nih Pak, Ecolin Mas, coba terus pakai Ecolin. Ada lagi Pak ini ada akrilik nih Pak, itu gimana? Akrilik ini ya pakai akrilik gitu. Jadi Pak itu mencoba sekian banyak alat dan bahan media, ya. Ya terus pakai airbrush pernah. Beli kompresornya beli dan sebagainya, beli komplit tuh. Gambar Pak Wit sebagian besar berwarna ya? Iya. Komiknya berwarna sebagian besar ya? Ya berwarna. Lebih gampang soalnya Mas berwarna. Lebih gampang jualnya? Dan lebih gampang gambarnya juga. Kalau hitam putih kan shadow-nya itu ya?
tafsirannya gitu ya. Oke. Dulu kan berapa banyak ilustrator yang belajar sama Pak Wit, yang bahkan minta izin persis sama Pak Wit ada, namanya Mas Mul ya. Pak, saya izin Pak untuk gambar mirip gambarnya Pak Wit. Oh, boleh, ya persis, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Sampai bagaimana bikin arsiran, bikin goresannya itu mirip, orang-orangnya itu mirip. Ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau musik masih main, jadi, Bapak? Musik dulu terakhir tahun berapa ya? Lupa, udah lama deh Mas. Dulu kan keroncong Mas terakhir Mas. Oh gitu. Maksudnya di rumah sambil itu Mas suka gitaran nggak? Lagi kosong gitaran ya, gitu? Masih. Ya masih. Iya, biasanya yang nyanyi ibu saya. Oh gitu. Ya. Mas Unggi juga main gitar? Main. Tapi nggak bisa nyanyi. Nah kalau lagi gambar di rumah tuh gimana Mas, Bapak? Serius atau dari pagi sampai malam atau santai? Tapi tidak ada jam kerja, yang artinya gambar itu biasanya lebih banyak di malam. Malam sampai bahkan menjelang subuh itu baru istirahat. Kalau siang itu tergantung ya. Kadang-kadang kalau pas ada order yang harus cepat dan banyak, ya memang tidurnya kadang-kadang dikit banget. Jadi pagi-pagi udah gambar, paling istirahat malah justru siang. Sekitar jam habis makan siangnya itu tidur dulu, kemudian dilanjut sampai malam. Seperti itu. Kalau pas banyak kerjaan terus butuh asisten, ya sering mengambil beberapa teman yang untuk ikut menggambar. Oh, sempat pakai asisten ya? Dulu pernah pakai dua asisten untuk background-nya, gambar background-nya. Dulu saya pernah Mas ikutan bikin background-nya gitu. Di komik apa ya? Dulu ada komik perjuangan juga Mas. Dulu pernah. Buat background-nya ada berapa bikin langitnya toh. Itu langitnya, tapi yang detail-detailnya tetap pakai. Oke. Itu di ruangan khusus apa di kamar Mas buat digambar? Atau ada meja khusus atau bebas di mana-mana gambar atau gimana? Kalau Pak Wit di ruang khusus ya nggak besar, paling ya nyempil di satu dari ruang makan atau apa gitu. Ada tapi ya meja di situ gitu ya? Ada. Mejanya ada, meja gambarnya ada. Kalau ada asisten ya terpaksa ruang makannya dirubah jadi tempat gambar, makanya ya asal di situ aja. Kalau gambar ada yang gangguin nggak Mas? Apa suka digangguin sama keluarga nggak? Diliatin atau dicolek-colek kalau lagi gambar? Ya paling yang ganggu istrinya. Atau tiba-tiba ada fansnya masuk, lihat Pak gambar apa Pak? Gitu. Tetangga masuk gambar apa Pak? Lihat dong gitu nggak? Itu pernah Mas. Dulu tuh pernah ada tiba-tiba datang orang, kalau tidak salah sekitar 10 orang ya dari Jakarta. Datang, dia fansnya Pak Wit. Dia semua komik-komiknya dibawa, minta tanda tangan semua gitu. Nah, sekitar tahun 10-an itu Pak. Nah, salah satu temannya itu temannya Ebit. Temannya Ebit. Nah, Ebit GAD. Nah, dia bilang, dia salah satu dialognya di Godam kan bertanya aja pada rumput yang bergoyang, itu kan pernah ditulis sama Pak Wit kan. Nah, terus itu ditunjukkan sama Ebit nih, syairmu dipakai oleh komikus. terus ya udah, kalau ketemu titip salam aja gitu. Kalau ketemu gitu. Tahun 90-an. Rame. Ada hal yang menarik nggak Mas tentang Pak Wit ketika lagi gambar? Ada hal yang menarik nggak?
tentang Pak Wid? Lagi gambar, lagi apa gitu? Pas lagi kerja atau apa, ada nggak cerita menarik? Ada. Apa tuh? Kalau terlalu menarik agak agak horor, Mas. Oh, gimana tuh? Ya, jadi waktu itu di Kerica, Mas, sekitar tahun 8, saya SMP itu, Mas, sekitar 86 mungkin ya. Hmm. Oh, 85 bawaan. Saya kan tidurnya kan di samping meja gambarnya Pak Wid waktu itu. Jadi kalau aku udah tidur itu Pak Wid datang gambar samping samping saya. Hmm. Nah itu kan ada pintu depan Pak Wid gambar. Nah tiap malam tuh terbuka sendiri, Mas, pintunya. Itu Angin kali, hampir tiap malam, Mas. angin kali Mas, Ya, ditiup angin kali. ya nggak apa gambar ini. Bapak ngomong sendiri, aku kan dengar Hmm. ada apa gitu. Oh, oke. Okay. Ya, ya terus gitu terus nanti malam berikutnya buka lagi ada apa lagi ya gitu. Sudah hafal. Terus akhirnya kesannya entah kesan deh ya kesannya tuh Hmm. ya omong-omongan tapi nggak paham aku, Mas, kan Hmm. sambil tidur tapi kan juga lihat pintu terbuka tuh kita lihat juga Hmm. kok terbuka sendiri ya ini. Nah itu malam itu, Mas. Jadi Hmm. sering temeni kalau gambar sering temeni kayak gitu itu. Oh, wah, horor juga ya. Iya, itu Pak Asmi kan kalau datang ke rumah itu juga Pak Asmi kan juga bisa kan, Mas, soal Bisa lihat. seperti itu Hmm. bisa lihat pernah bahkan Pak Asmi itu kan pernah belajar juga soal mistik ya, Hmm. spiritual. Jadi Pak Asmi yang justru memberitahu nih yang tinggal di sini kayak gini, Mas Fit gini. Hmm. Yang Oh, ngasih tahu gitu. Pak. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini ngomong-ngomong soal Pak Asmi, saya perhatikan Pak Wid sama Pak Asmi deket banget ya. Sampai Iya. apa ya? Dulu kan pernah tuh Pak Asmi ke Jakarta juga maunya ditemenin sama Mas Sungging kan. Bisa ada Mas Sungging lah gitu kan dulu. Sedekat apa sih Mas? Sedekat apa sih sampai sampai seperti sedekat itu gitu loh. Seberapa dekat sampai saya juga lihat pernah buat studio bareng ya. Studio gambar bareng ya. Gimana Mas ceritanya Mas? Yang jelas tuh pertama sama-sama seneng gambar, Mas. Ya, Di sejak ketemu kampung, tadi ya, sejak ketemu di iya, itu ya. ya. Uh, Jadi sejak itu kan jadi semacam, wah ternyata ada juga sebangsaku, artinya sebangsa hmm, yang suka gambar. Nah, itu mulai kebetulan Pak Asmi itu kan eh, sosok yang sangat apa namanya mudah mudah berteman ya, Mas. Dan lucu ya kan, dan ya. lucu. Kebetulan Pak Awit juga orangnya lucu. Oh Pak Wid Nah bukan serius ya, lucu akhirnya ya? Saya kira Pak Wid serius. lucu, Oh lucu. ya tapi ya lucu juga. Nah Hmm. setelah itu berteman, akhirnya menemukan ya mungkin klik ya, Mas, chemistry ya, sama-sama suka gambar, suka berfantasi ya dan sebagainya. Akhirnya sering curhat juga ya kan. Sama makin akrab akhirnya malah seperti saudara waktu itu, Mas. Hmm. Kan nggak hanya Pak Asmi dan Pak Wit aja tapi keluarga juga. Misalnya saya kalau main ke rumahnya Pak Asmi waktu kecil, saya pulangnya pasti diantar sama Bu Siti. Bu Siti itu kakaknya Pak Asmi, gedong di belakang itu. Hmm. Rumahnya deketan. Nah, deket Hmm. jalan. Nah, sampai sekarang pun hubungan kami ya keluarganya Pak Wid dengan Pak Asmi, Pak Asmi itu kan masih ada Bu Lek Cicit, itu kami masih kalau ketemu masih seperti keluarga sampai Hmm. sekarang gitu. Jadi itu memang sudah apa. Kemudian mulailah kalau misalnya ada proyek apa yang melibatkan banyak orang, misalnya Pak Asmi ya ngajaknya Pak Wid. Mas Wid kita mau bikin ini, Mas Wid Pak tadi apa dibantu bikin ininya, oh boleh yang bikin.
dulu Pak Wid juga, Mas, di Nemo saya mau ada ini, mau saya dibikinin naskahnya. Nah, semacam itu. Nah, terus kadang-kadang hubungan semacam itu kan terus mengabaikan soal bayarnya berapa dan sebagainya gitu. Pas dirembuk nantilah, pokoknya teman dulu. Meskipun ya kadang-kadang hal itu maksud dulu masih ya belum bayar berapa itu kan biasa itu. Tapi hubungan itu tetap hubungan yang enak gitu loh. Bukan kayak gitu. Apa karena di Jogja cuma mereka berdua ya komikus yang terkenal, yang mereka temenan? Sebenarnya enggak, Mas, ada Om Nono GM yang sering datang ke tempatnya Pak Asmi ataupun Pak Wid. Kemudian ada Mas Banu Arli Ambardi, waktu itu masih kecil ya, juga sering datang. Terus ada lagi siapa ya dulu ya, yang dari Solo itu, yang bikin Rado kalau nggak salah. Vicky. Nah itu sering juga datang. Tapi yang paling produktif kan Pak Asmi dan Pak Wid, dan paling sering bertemu dan bikin teater juga, tepatnya teater STEMK. Oke. Itu pernah berjaya juga, Mas, sekitar tahun 70-80-an teaternya itu. Oke. Teater STEMK. Yang bikin naskah biasanya Pak Wid sama Pak Asmi. Yang main ya Om Landung Simatupang, itu termasuk STEMK juga. Berarti memang pertunjukan juga ya, Mas ya? Bikin teater. Bikin teater bareng, terus penerbit juga bareng ya? Penerbitnya bareng juga ya? Komiknya juga penerbit bareng ya? Oke. Iya. Gitu. Jadi sedekat itu ya? Iya. Ya sampai sekarang masih ya sekali lagi saya ceritakan tadi, misalnya kemarin ada pembayangan peringatan Pak Asmi ya kan. Ya saya tetap datang ke tempat makamnya Pak Asmi beberapa bulan yang lalu ya itu ya. Udah agak lama ding. Nah, tetap aja kita sebagai keluarga gitu. Di Bule Cicit juga menerima sebagai ponaan punya teman gitu. Mereka pernah ribut nggak, Mas? Siapa? Pak Asmi, Pak Wid. Pernah ribut nggak? Mungkin pernah ya. Mungkin ributnya kalau saya menduga pas perkara buku perjuangan itu, Mas. Oh, sempat ribut di situ? Mungkin loh, Mas. Soalnya pernah, saya kan masih kecil ya. Jadi saya hanya menduga-duga aja. Ribut perkara bagaimana sebaiknya naskah ini diberikan pada siapa atau gimana. Nah, mungkin itu ada banyak orang sih, Mas ya. Mungkin ada perbedaan pendapat di itu. Mungkin loh, Mas. Soalnya teman waktu di rumah saya itu ada Pak Adni, ada Pak Wid, ada Pak Adem Katamti, ada satu lagi namanya saya lupa, orang yang yang sering kasih lupa aku, ada satu lagi, kalau nggak 5, 6 ya lupa ingat. Jadi itu bukan soal bagaimana naskah itu mestinya harus ditahan atau diberikan. Nah, ada satu perbedaan pendapat lah gitu, Mas. Nah, kayaknya keributannya mungkin soal itu, Mas. Ini tanya di sini aja, Mas. Oh enggak ini ya kayak gitu tuh. Destar mungkin, Mas. Karena saya masih kecil ya, nggak begitu jelas, nggak bisa menelaah. Oke. Tapi tak pikir-pikir sekarang, kayaknya dulu itu ribut deh kayaknya. Tapi memang itu menjadi istilahnya mengecewakan yang luar biasa. Bahkan Bule Cicit pun bikin naskah cerita pendek judulnya Di Blekoto Harto. Oh ya? Bule Cicit. Oh ya?
Iya, di Purwokerto itu dipetundangi Harto. Polisi itu kan adiknya Pak Asmi. Kayak gitu. Dibacakan tuh waktu habis pemakamannya Pak Asmi. Oh gitu, lucu dibacakan? Ceritanya, Mas. Dibacakan, iya. Oh, lucu ceritanya. Waduh, seru kayaknya ya. Iya. Nah, Mas, ini saya mau nanya nih soal Pak Wit. Ada nggak harapan harapan Pak Wit yang belum kesampaian? Cita-cita Pak Wit yang saya mau ini tapi belum kesampaian, ada nggak, Mas? Ya. Ya mungkin ada, Mas. Yang jelas itu rumah, Mas. Apa rumah? Pak Wit kan belum punya rumah. Oh, oke. Okay. Ya, paling itu menurut saya. Jadi kan dulu waktu tinggal di Kemetiran itu kan keluarga besar, Mas, tinggal di situ. Ya kan. Terus kemudian anaknya kan banyak. Nah, pada sendiri-sendiri, dusun sendiri. Nah, dasarnya Pak Wit kan seniman, ya kan. Seniman punya model manajemen keuangan yang tidak baik, Mas. Iya. Nah, gitu. Nah, itulah akhirnya seniman itu ya, yang saya tahu memang rata-rata pada saat itu ya, enggak semua ya, Mas, ya. Mungkin kalau sekarang udah beda. Tapi waktu itu ya dapat sekarang, nanti dapat kebikin lagi, ya dapat duit lagi, dan gitu. Kayaknya itu, Mas, menurut saya. Oke. Lebih ke itu. Kalau yang lain saya pikir enggak, misalnya ya namanya sekolah semua, dari adik saya sampai kakak saya. Udah, Bu. Ya, cara hidup ya anak-anaknya ya boleh dikatakan ya gini, biasa gitu loh. Artinya dalam hal pendidikan tidak mengecewakan. Jadi hal karya gimana? Hal karya gimana? Apa yang ada Pak Wit pengen capai belum tercapai? Apa karena buku Godam Terakhir itu yang belum selesai? Kalau karya bukan. Kalau karya lebih ke pameran itu, Mas. Pameran? Jadi ya pameran. Bapak itu kan sudah duluan pengen pameran, tapi nggak tahu prosesnya seperti apa. Terus akhirnya pameran itu akan dilaksanakan di Tembi, di rumah budaya Tembi di LSC itu. Tapi belum dibuka, Pak Wit sudah meninggal. Itu yang gue katakan tadi. Itu salah satu obsesinya. Di tempat pameran itu udah direncanakan. Pak Wit mau udah latihan main piano, Pak Wit yang nyanyi. Oke. Pengennya itu di pameran nanti aku pengen main musik, kamu yang nyanyi ya, Bu, gitu. Oke. Ya udah latihan, Mas. Udah latihan, lagunya apa lupa. Terus ada satu lukisan lagi yang satu lukisan yang belum selesai, Mas. Yang mungkin Mas tak share ya gambarnya. Nah, itu sebenarnya ada gambarnya ibu saya. Bawah wajah. Jadi ada gambar wajahnya Pak Wit, ada logo Godam. Nah, di bawah itu sebenarnya ada harusnya gambarnya Bu Wit. Oke. Tapi belum digambar, Pak Wit sudah nggak ada. Jadi pas meninggal itu tangannya gelepotan cat, Mas. Masih cat akrilik biru-biru itu. Pas dicuci sama si yang mencuci yang membersihkan jenazah itu mau dibersihkan itu, tapi saya nggak boleh, nggak usah, Pak, biarkan aja. Misalnya kan udah terlalu lengket, nanti kulitnya rusak. Iya. Biarkan tangannya berkelepotan cat. Gitu. Oke. Nggak apa-apa. Ya kalau dari sisi ya kayak gitu. Wah, kita dapat cerita lagi untold story about Wit NS. Ini sepertinya belum pernah banyak yang tahu, Mas, cerita ini ya.
Belum ya? Ya. Jadi kita beruntung Kepor bisa dapat langsung dari sumber A1 kata Andi Jaya. Sumber langsung dari putra Pak Wit, Mas Sungging. Terima kasih banget nih Mas. Cerita-ceritanya nih benar-benar menginspirasi, menambah pengetahuan. Kita juga jadi tahu latar belakangnya bagaimana. Dan terima kasih banget. Terima kasih buat Pak Wit untuk karyanya yang jadi legacy buat Indonesia. Kita tunggu juga perkembangannya. Ada filmnya kita tunggu juga. Komik-komik baru kita tunggu. Komiknya lanjutannya apa? Tadi yang komik Awang, Ujian untuk Awang. Ditunggu keluarnya Mas ya. Siap. Oke. Kepors, ini belum selesai karena di episode berikut kita akan ngobrol khusus dengan Mas Fajar Sungging soal komik-komiknya yang dia buat setelah jadi komikus. Oke. Terima kasih banget Mas Sungging atas waktunya. Terima kasih banget. Terima kasih Mas Diki. Dan Kepors, bagi Kepors yang mau komen, silahkan komen, tulis di kolom komentar, terus jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan buat Kepors yang baru tahu soal Kepo Komik Madeti, kita di Kepo Komik Madeti membicarakan soal komik, baik interview seperti ini atau ulasan-ulasan komik yang lain. Bisa lihat di videonya, ada sekitar 70-an video sekarang. Oke, terima kasih waktunya Kepors. Sampai jumpa di episode berikut. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Diki. Yo, Ari.